Baik, sekarang kita akan membahas tentang koordinat, spherical coordinate. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rectangular coordinate, kemudian cylindrical coordinate, polar coordinate. Maka kita akan membahas sekarang adalah spherical coordinates. Koordinat spherical ini seperti koordinat polar tapi 3 dimensi. Dan dia benar-benar bertumpu kepada sudut, begitu ya, sudut kemana garis tersebut bergerak itu tergantung kepada sudut. Oke, nah bagaimana bentuknya? Nah, kurang lebih kita bisa melihat seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Kalau kita ingat dulu sebelumnya ya, sebelumnya adalah kalau kita memiliki koordinat polar, kita memiliki dua sumbu ya, X dan Y. Lalu di sini ada R, lalu di sini ada theta. Sehingga kalau kita mau menuliskan titik misalnya ya, misalnya titiknya adalah titik 3,4 ya dalam X, Y. Maka ini bisa kita ilustrasikan dengan koordinat polar adalah berapa? Adalah R-nya sama dengan 5, theta-nya sama dengan ya sekitar, oke, ini mungkin ilustrasi yang angkanya kita coba cari yang lebih mudah. Misalnya kita mau sebuah titik, misalnya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2. Artinya X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini, begitu ya. Nah, ini bisa kita ubah, begitu, bisa kita ubah dengan cara bahwa R-nya itu sama dengan 1 dan theta-nya sama dengan 45 derajat. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau ininya sama dengan 1 per akar 2 dan dari sini ke sini, dan ini juga sama dengan 1 per akar 2, maka garis miringnya dengan Pythagoras kita tahu besarnya adalah sama dengan 1, dan sudutnya dengan rumus sinus kosinus sama dengan 45 derajat. Artinya kita bisa mengilustrasikan atau membahasakan sebuah titik dengan koordinat polar. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya titiknya itu adalah, oke, kalau contoh yang lain, misalnya contoh yang lain adalah kita ingin titiknya adalah X, Y-nya itu X-nya sama dengan 1, begitu, dan Y-nya sama dengan akar 3. Oke. Nah, berarti bisa kita ilustrasikan dengan koordinat polar seperti apa? R dan theta-nya. Oh, ini kan sama dengan, kalau kita bayangkan, kalau ininya 1, kita bikin gambar baru lagi saja ya. Misalnya di sini sama dengan 1 dan di sini sama dengan akar 3. Akar 3, maka kita bisa tahu bahwa di sini pasti sama dengan 2 dengan Pythagoras ya. 1 tambah, dan sudutnya ini adalah berapa? Sama dengan 30 derajat. Oh, berarti ini R-nya sama dengan 2, kemudian theta-nya sama dengan 30 derajat ya, atau sama dengan pi per 6 ya. 30 derajat. Seperti itu. Oke, nah, itu adalah cara kerja koordinat polar kalau kita ingat kembali. Nah, sekarang koordinat spherical itu pun cara kerjanya sama. Kita ingin mendefinisikan sebuah titik di sini misalnya ya. Nah, kita bisa sebut saja titiknya misalnya 1,3,4 misalnya, seperti itu. Anggaplah seperti itu. 1,3,4. Tapi dengan cara lain kita bisa menyebutnya dengan sudut, begitu. Dengan apa? Pertama adalah R-nya dulu. Panjangnya berapa? 1, 3, dan 4. Ya, anggaplah ada R-nya. Kita punya R-nya ini. Lalu kedua, seberapa besar sudut dari sumbu X ya, sudutnya kan seperti koordinat polar itu bergerak dari sumbu X berlawanan dengan arah jarum jam, maka sebesar theta, begitu, sebesar theta, dan juga seberapa besar kemudian kalau ini beloknya, begitu ya, geser, kemudian sekarang jatuhnya seberapa jatuh dari atas. Oke, sebesar kita menyebut, oh ya, kalau jari-jari dalam spherical kita tidak menyebutnya sebagai R tapi sebagai rho ya, sebagai rho. Kita ganti rho.
kemudian theta, miring-miringnya seberapa gesernya, seberapa muternya begitu. Lalu nanti seberapa sudutnya, seberapa jatuhnya. Nah, ini kita gunakan phi, ya. Oke, artinya nah itu nanti ini bisa sama seperti tadi ya. 1 akar 3 bisa jadi sama dengan 2 30 derajat. Maka 134 ini bisa kita ilustrasikan dengan rho theta phi, seperti itu. Oke. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada visualisasi yang bisa kita lihat. Nah, pertama mungkin kita akan melihat dari sebentar. Oke, yang pertama dalam kita membayangkan sebuah koordinat polar dulu ya. Maka ada sebuah R begitu misalnya di sini. Lalu dia berputar kalau positif itu berlawanan arah jarum jam ke arah sini ya. Oke, membentuk seperti ini. Nah, kemudian ini kan jatuhnya dari sumbu Z itu adalah sebesar 90 derajat, tapi sebenarnya bisa kita atur. Tidak harus sebesar itu, bisa jadi segini. Oke, nah jadinya begini kan. Oke. Si tetanya kita geser-geser, bahkan ini bisa kita kebawahkan juga. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat sebuah titik P ini bisa kita gambarkan dengan rho. Kalau di sini R ya, sebenarnya kita lebih cocok. Ini vektor R, tapi kita lebih cocok menggunakan rho. Oke, ini. Oke, nah labelnya bisa kita lihat. Oke, begini. Dan juga seberapa jatuh. Ini rho-nya, kemudian ini putaran tetanya, geser miring-miringnya begitu, kiri kanannya begitu, dan ini atas bawahnya seperti itu. Nah, kalau ini 0, di sini V atau 180 derajat, 0 V. Tetanya juga dari 0 ya. Dari 0 sampai pi, sampai nanti muter lagi sampai 2pi, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya seperti ini ya, cara kerjanya tentang koordinat spherical ini. Nah, jadi kita nanti kalau misalnya kita cari buat gambar sebuah koordinat spherical dengan jari-jari 5, oke, kita pasang 5 atau jari-jari 2. Oke, atau jari-jari 4 lah begitu misalnya. Kemudian tetanya adalah 30 derajat. Oke, kita 30 derajat di sini pasang ya. 30 derajat atau kurang jelas ya. Tetanya sama dengan 60 derajat atau 70 derajat. Kemudian ininya phi-nya adalah 50 derajat. Oke, nah jadi titik inilah begitu yang akhirnya kita jadi phi itu adalah jatuhnya begitu ya dari sumbu Z, dari sumbu Z positif jatuhnya ke seberapa derajat, sedangkan theta itu seperti koordinat polar saja, artinya dari sumbu X muternya seberapa derajat. Oke. Oke, ini dulu tentang gambaran visualisasi dari spherical coordinate.